Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita di tempat ini menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab segala dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita buka kitab pedoman kita malam hari ini, yaitu kitab Taushih halaman 19, baris yang ke-14 dari atas, yaitu wa minha ayyadu al mutawaddi'u ina al ma'i an yaminihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa minha, dan diantaranya dari sunnah-sunnah wudu yang lainnya yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, lebih dalam. Ayyadu al mutawaddi'u, hendaknya orang yang berwudu meletakkan ina al-ma'i, wadah air, an yaminihi, ada di sebelah kanannya. Jadi kalau orang-orang dulu tuh biasanya kalau dia mau berwudu dia punya wadah khusus, ada ceret, semacam ketel. Nah begitu. Nah itu diletakkannya di mana? Di sebelah kanan daripada orang yang berwudu. Ya, kalau kita kan udah nggak begitu sekarang. Wudu udah punya keran. Ya, seperti itu. Ya, kalau orang-orang dulu emang itu ada wadah yang memang digunakan buat berwudu. Nah, itu nanti wadahnya yang isinya air diletakkannya di sebelah kanannya. In kana yagtarifu minhu, jika memang dia ingin igtirab, mencauknya. Wa an yasarihi, dan wadah itu diletakkan di sebelah kirinya. In kana yasubu minhu, jika memang dia ingin yaitu yasubu, menariknya atau mencauknya itu air. Ala yadaihi, di atas tangannya. Contohnya kal ibriti, seperti ibrik. Ya, ibrik itu ketel. Kalau sekarang udah nggak ada lagi tuh yang model-model begitu. Ya, ketel aja orang udah pada gak kenal sekarang. Ya, ketel, teko. Nah, itu orang-orang yang lahirnya sebelum tahun-tahun berapa tuh yang tidak kenal teko, itu dari tahun 70-an ke sana udah kagak kenal teko dah. Kalau yang lahirnya di bawah tahun 70 masih kenal teko, ya, insya Allah. Wa minha, di antara sunnahnya wudu lagi, takdimun niyati, mendahulukan niat, ma'a awali sunanil mutaqaddimati, bersama awal sunnah yang didahulukan, ala ghaslil wajhi, di atas membasuh muka. Niat yang wajib, Pak Saudara, itu pada saat kita membasuh muka. Betul nggak? Ya,
itu niat yang wajib tuh. Pada saat kita membasuh muka, nah itu barengin. Saat membasuh muka kita niat nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Namun kan ada beberapa sunnah wudu yang memang kita lakukan sebelum membasuh muka. Betul nggak? Seperti cuci tangan, kumur-kumur, ya kan itu kan sebelum membasuh muka. Nah itu mesti awalnya harus ada niat. Takdimun niyah namanya. Jadi pada saat kita mulai buka keran, kita mau cuci tangan, kita udah niat. Nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Niat di situ tuh hukumnya sunnah, supaya kita mendapatkan pahala dengan kita cuci tangan, kita berkumur dan seterusnya sebelum kita basuh muka kita. Begitu. Jadi niat yang kita awali sebelum membasuh muka hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Supaya yang kita kerjakan dapat pahala. Tapi Bapak, Saudara, kalau kita belum niat, kita cuci tangan aja, kita kumur-kumur aja, dapat pahala nggak? Udah kagak dapat. Emang apa? Ya, belum wudu namanya. Tandanya wudu nggak ada niat. Harus niat dulu. Nah, makanya biasain tuh Pak. Kita kalau buka keran, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu sunnah tuh. Ya Pak ya, sunnah namanya. Nah nanti niat yang wajib pada saat membasuh muka. Nah saat membasuh muka niat lagi. Ya, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala, barengin waktu membasuh muka. Itu niat yang wajib. Ya, begitu. Jadi ada niat yang sunnah, ada niat yang wajib. Kalau niat sebelum membasuh muka, itu niatnya sunnah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ganjaran pahala ya saat kita ya membasuh ya atau mengerjakan sunnah-sunnah wudu yang letaknya sebelum membasuh muka. Kadang-kadang jarang tuh yang lakukan. Ya, nah, kita udah ngaji tuh, perhatiin supaya dapat ganjaran pahala sunnah wudu. Ya, pertama kita niat dulu. Takdimun niyah namanya. Ya, jadi di antara sunnah wudu takdimun niyah. Apa artinya takdimun niyah? Dahulukan niat. Kapan? Ma'a awali sunnahil mutaqaddimah, bersama awal sunnah yang udah didahulukan. Ala ghuslil wajhi, ya atas membasuh muka. Kan banyak tuh kerjaan-kerjaan yang kita kerjakan pada saat berwudu sebelum membasuh muka. Cuci tangan, ya itu kan termasuk sunnah. Berkumur termasuk sunnah, memasukkan air ke dalam hidung termasuk sunnah. Itu adanya sebelum membasuh muka. Tujuannya apa? Kita niat di situ yang hukumnya sunnah. Liyahsula lahu sawab, supaya dapat pahala. Ya, kalau kita kagak niat kagak dapat pahala. Sebab yang membedakan ya ibadah ataupun itu bukan ibadah itu tergantung pada niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu baru dikategorikan dapat pahala ya kalau amal itu udah disertakan dengan niat. Wa minha, dan di antara sunnah-sunnahnya lagi at-talaffuzu bil manwihi, melafazkan dengan apa yang diniatkan. Li'awinal lisanul qalb, supaya lidah dapat membantu hati. Wa yassaru biha, dan menggampangkannya dengan niat di dalam hati tadi. Itu biasa kita kalau mau niat kita lafazkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil asghar ta'ala. Itu namanya melapaskan niat sunnah. Nah nanti niatnya dalam hati. Pada saat kita membasuh muka, nah disitulah kita niat dalam hati kita. Sementara kita melapaskannya itu hukumnya sunnah. Nawaitu raf'al hadasil asghar ta'ala, itu talaffuz bin niyah namanya, hukumnya sunnah. Nah sementara niatnya fil qalbi, di dalam hati. Sama kita niat sholat, usolli fardul isya'i arba'an raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kan niat talaffuz bin niyah namanya. Ya, apa Pak namanya? Talaffuz bin niyah. Itu mustahabun,
dianjurkan di sunnah rakaat yang ngikut imam karena Allah Subhanahu itu niat saat takbiratul ihram. Allahu akbar. Sementara tadi usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman ta'ala, namanya at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Nah dalam berwudu juga sama. Jadi at-talaffuz bil manwi itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Supaya lidah dapat membantu hati, supaya hati lebih gampang lagi. Bihaitsu ya apa? Yusmi'u nafsahu faqad, sekira-kira ya dirinya dengar saja. Jangan terlalu keras juga. Bismillah nawaitu yang itu terlalu keras, minimal dirinya dengar. Ya Rob al-hadasil aswar lillahi ta'ala. Nah itu tuh talaffuz bin niyah, dirinya dengar. Jangan terlalu keras juga. Bismillahirrahmanirrahim nawaitu Rob al-hadasil aswar. Nah itu malah lagi ngajar dia, ngajarin TK ya. Nah begitu. Jadi cukup isma'un nafsi namanya, dirinya udah dengar. Nah itu namanya talaffuz. Nah kalau hati diri nggak dengar, Allahu akbar, dalam hati itu niatnya. Tapi kalau usolli fardhu maghribi salasar rakaat, itu namanya ya, isma'un nafsi, dirinya dengar. Itu talaffuz bin niyah, ya sunnah. Nah nanti wajibnya Allah, itu Allahu akbar takbiratul ihram namanya. Ya sementara pada saat takbiratul ihram artinya niat. Ya saya sholat fardu isya, saya sholat fardu maghrib dan seterusnya dan seterusnya. Ya ini maksudnya liwa'inal lisan al-qalb. Liwa'in al-lisan itu artinya supaya lidah yang mengucapkan dapat membantu hati, supaya hati lebih gampang lagi. Ya, nah talaffuz bin niyah itu ukuran seapa? Minimal dirinya dengar. Wa minha, dan diantara sunnahnya lagi istishabun niyati, terus menerus menyertakan niat. Ya apa? Zikron, ingat biqalbihi, dalam hatinya, ila akhir wudu'i, sampai akhir wudu. Jadi sertakan niat, terus ingat oh kita lagi wudu tuh sampai akhir wudu. Kapan? Sampai membasuh kaki baik yang kanan maupun yang kiri. Nah saat kita ya berwudu mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, ingat terus tuh bahwa kita lagi wudu, bukan kita lagi ngapa-ngapain tuh. Ya kita lagi berwudu. Nah menyertakan niat saat itu kita lagi wudu, ingat terus sampai akhir juga termasuk hukumnya sunnah. Wa minha, dan diantara sunnah-sunnahnya lagi al-bida'atu bi'a'lal wajhi, mulainya dari muka yang paling atas. Kalau kita membasuh muka itu mulainya dari yang atas, jangan yang lain-lain Pak. Bi'a'lal wajhi, dari muka yang paling atas. Wa minha tarkul kalami bila hajatin, dan di antara sunnahnya lagi tinggalkan bicara, tinggalkan ngobrol tanpa hajat saat berwudu. Berwudu nih kita berdua ngobrol aja, gimana kabar ente? Alhamdulillah. Ini gimana? Ini sehat juga, ngobrol aja. Nah itu jangan ya. Jadi kalau lagi wudu jangan ngobrol, tarkul kalam, sunnahnya begitu. Ya udah masing-masing aja khusyuk ya dengan ya apa yang dikerjakannya. Kan ada doa-doa yang disunnahkan, silakan. Kalau dia hafal, dia bisa baca, dibaca tuh doa-doa saat membasuh muka, saat membasuh tangan. Kalau dia bisa doa, kalau enggak ya udah serius aja, minimal baca doa setelah berwudu. Nah seperti itu. Jadi jangan ngobrol. Kecuali kalau hajat banget Pak, ya kalau hajat banget, butuh banget, dia harus ngomong gitu, nggak bisa ditinggalin. Entah kalau ditinggalin kelupaan lagi, atau memang penting saat itu juga harus disampaikan, bicara sekedarnya. Nah itu namanya bicara hajat. Kalau nggak hajat, tinggalin aja udah, tarkul kalam bila hajat. Kalau ngobrol kan itu namanya ya kagak perlu amat, ya udah nggak usah. Ya, biarkan dia wudu dalam situasi kondisi yang lebih tenang, lebih khusyuk, jangan sambil ngobrol.
Wa minha tahriku khatamihi, dan di antara sunnah wudu menggerak-gerakkan cincinnya. Tuh, makanya pakai cincin sunnah. Nanti ketika wudu digerak-gerakkan, itu menggerak-gerakannya sunnah. Gitu Bapak sudah. Tapi kalau yang kagak punya cincin, bagaimana mau digerak-gerakkan? Ya orang cincin nggak ada. Nah begitu. Makanya sunnah pakai cincin. Ya, orang laki pakai cincin sunnah. Pakai cincinnya di mana? Di sini nih. Ya, satu pendapat ulama. Ada juga di jari tengah. Ada juga di jari manis. Ya, tapi sebagian pendapat ulama di kelingking. Dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami, beliau bilang nih pakai dari sini. Cuma jarang yang pakai, lupa mulu. Ya, habisnya kalau naruh di sini kekecilan, ya longgar. Ya ini di sini. Orang dulu buatnya di sini mulu. Ya sebenarnya di sini. Ya di sini harus ada. Ya seperti itu. Nah kalau di kelingking enggak, minimal di jari manis. Ini kan namanya jari manis ya. Nah itu minimal satu lah pakai. Nah seperti itu. Ya saya waktu ya sering kagak pakai cincin, kebetulan kalau lagi acara dekat sama guru kita Bapak Kiai Haji Hibatullah Siddiq, disodorin cincinnya, ya dipakein ke saya, longgar ditaruh di tengah, ya, nah begitu, udah tarik kecilin sendiri di rumah, sebanyak ya cincin dari Kiai Haji Hibatullah, ya disodorin aja gitu, dimasukin, ya, alhamdulillah, ya. Enak kan kagak pakai cincin ya. Kalau pakai cincin kagak dikasih ya. Saya sama Ustaz Babai berapa kali tuh ya dikasih juga cincin. Nah seperti itu. Sama Hibatullah cincin saya banyak, ada berapa biji gitu. Nih oleh hadiah dari Hibatullah Siddiq. Ya seperti itu. Ya jadi sunnah tuh sunnah ya pakai cincin. Nah pada saat berwudu nanti ada kesunahnya tahriku khatamihi, menggerakkan cincinnya. Begitu. Fa ilam yasilil ma'u, jika memang air enggak sampai 5 tahtahu ke bawahnya, illa bihi, kecuali dengan menggerakkan, wajib maka wajib. Kalau cincin ini Pak tanpa digerakkan air kagak masuk ke kawasan bagian cincin, maka menggerakkannya hukumnya jadi wajib. Ya, ini kalau kita pakai cincin, kalau kita kagak gerak-gerakan air kagak masuk nih ke bagian bawah, ya yang kita pakai cincin. Kalau nggak digerakkan, maka menggerakkannya itu hukumnya wajib. Sebab tanpa digerakkan berarti air kagak sampai ke sini, kagak sah. Nah wajib tuh. Tapi kalau nih cincin agak longgar, air bisa masuk. Walaupun kagak digerak-gerakan, air masuk. Karena memang cincinnya agak longgar. Nah itu menggerakkannya hukumnya apa? Sunnah. Nah ini yang dimaksud begitu. Wa minha tawakkir rosyasi. Di antara sunnah wudu lagi, hindarkan dari yaitu rosas, cipretan-cipretan. Ya, jadi jangan sampai takutnya ada najis. Makanya kalau kita habis pipis, takut habis ya kita istinja tuh ada air-air yang bisa meragukan kita ambil, kita cipretan dikit. Oh berarti ini biar basahnya bukan basah apa-apa, basah air bekas cipretan kita. Tuh, jadi kita kalau berwudu sunahnya rosas, jauhkan dari cipretan-cipretan yang takutnya nanti najis. Wa minha, di antara sunnahnya lagi zalikal a'do, yaitu dalkul a'do, ya menggosok, bukan zalik nih, zaknya dalnya tuh ya titiknya dibuang aja. Wa minha dalkul a'do, yaitu menggosok-gosok anggotanya, apalagi ya supaya airnya kena semuanya, ya digosok-gosok itu dalkul a'do termasuk sunnah. Wa yubalighu bil aqibi khususan fisyita'i, dan dia lebih menyengatkan sungguh-sungguh maksudnya ya khususnya pada saat syita, ya saat lagi musim panas. Wa minha ayata'ahdal mauqa wal lihadha, dan di antara sunnahnya lagi bersungguh-sungguh pada bagian-bagian ini nih Pak, nih di sini nih mau lihad, ya jadi ujung mata nih sini, takutnya ada bagian-bagian yang kagak kena air. Nah begitu enggak, sehingga pada saat wudu tuh Pak, ya ini bagian sini nih harus disungguh-sungguhin biar kena semuanya. Nah itu menyungguh-nyungguhkan begitu hukumnya sunnah.
Kemudian wa kullu ma yakhafu ighfalahu, dan setiap anggota yang dikhawatirkan lalai terkena air. Ya, anggota mana aja, bukan hanya ujung-ujung bagian mata, ya, tapi anggota mana saja yang kira-kira lalai, ya, terlupakan terkena air. Nah, itu disungguh-sungguhkan di situ. Wa minha ayyabda'a bi asabi'i yadayhi wa rijlaihi, dan di antara sunnah wudu lagi dia memulai dengan jari-jari dua tangannya dan dua kakinya. Wa minha ad-du'aul masyhuru, dan di antara sunnah-sunnah lagi doa yang masyhur akibau wudu. Tuh sunnah wudu baca doa, jangan lupa habis berwudu menghadap ke arah kiblat baca doa yang masyhur, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu doa yang masyhur itu. Ya, baca dua kalimat syahadat, kemudian baca Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, baca selawat, selesai. Kan singkat, ya, nggak ada 1 menit, tapi sering orang lupa. Ya, itu termasuk sunnah. Setelah berwudu menghadap ke arah kiblat, angkat tangan baca, yaitu doa berwudu. Itu yang udah masyhur namanya. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, buah karya daripada Imam Zainuddin Al-Malibari, itu dijelaskan kalau bisa habis baca doa wudu baca surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta mata'il fajr. Itu dijelaskan sama Nabi dalam hadis yang terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad. Boleh baca 1 kali, boleh baca 2 kali, boleh baca 3 kali. Ya, surah Al-Qadar setelah kita baca doa wudu. Nah, jangan lupa kita baca surah Al-Qadar. Ini pun udah banyak yang ninggalin. Ya, silakan Bapak amalin karena kita lagi ngaji nih. Ya, baca doa setelah wudu, ya, menghadap ke arah kiblat, baca surah Lailatul Al-Qadar, surah Al-Qadar. Nah, itu kalau bisa dibaca. Wa minha, dan di antara sunnahnya lagi tarkut tansyipi bila uzrin, tinggalkan mengelap tanpa uzur. Habis wudu jangan air wudunya itu dikeringkan dengan handuk atau bahan lainnya. Ya, kalau bisa biarin aja dikering sendiri. Itu namanya tarkut tansyib. Kecuali kalau lagi uzurnya gimana, misalnya dia lagi penyakit panas dingin, lagi demam, habis wudu kayaknya gigil bener nih, ya boleh dah dikeringkan dengan handuk dan sejenisnya. Tapi kalau dalam posisi normal sehat, jangan dikeringkan dengan handuk, ya jangan tuh. Lebih bagus biar dikering sendiri, sebab itu airnya adalah nilai-nilai ibadah semuanya. Tetesan-tetesan air wudu itu mudah-mudahan menjadi penyebab dosa-dosa orang tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antara lagi sunnah wudu tarkun nafdi, tinggalin begini nih Pak. Nah, apa namanya itu? Dikepretin, ya begitu. Ya, ini habis wudu diginiin terus airnya dikepretin. Itu namanya tarkun nafdi, tinggalkan, jangan menyipretkan. Dikepretkan gitu jangan, ya tinggalkan, ya, itu sunnah tuh termasuk, biarin aja dibasah, ya, jangan dikepretkan. Kan kadang-kadang ada orang dikepretkan tuh, ya lama-lama habis juga tuh air wudunya kering, ini lagi, ya. Nah itu sunnahnya jangan, sama seperti jangan dikeringkan dengan handuk, ya itu sama. Ini termasuk bagian-bagian daripada sunnah dalam berwudu. Li'annahu katabari, orang kalau habis berwudu airnya diginiin terus dikipretkan, itu seperti katabari, dia membebaskan minal ibadi dari ibadah. Kayaknya dia melepaskan ibadah. Ya jangan, karena itu kan air ibadah, beda air wudu. Wa amma makruhatul wudu'i, adapun makruh wudu pal israfu fil ma'i, israf dalam menggunakan air, artinya berlebihan. Makanya Bapak Saudara, kita kalau buka keran tuh jangan terlalu besar. Kadang-kadang ada orang wudu dibuka besar banget gitu.
Ya Allah, wudunya dikit banget airnya, itu yang keluar banyak bener. Nah kalau 10 orang, ya banyakan yang ya keluarnya tuh air. Sayang-sayang, israf fil ma namanya, makruh hukumnya. Makanya dibuka sesuai dengan hajat kebutuhan aja. Yang dibuka semua. Kadang-kadang dilupa, dikagak tutup di keran. Disangkanya di gunung kali, ya begitu. Kan kalau air gunung ngalir aja, gitu. Lah ini kita yang sayang, ya jangan israf. Al israf fil ma tuh nggak boleh, makruh hukumnya. Wa taqdimul yusra 'alal yumna, mendahulukan yang kiri kebanding daripada yang kanan, nggak boleh, makruh. Ya, jadi ada tangan kanan, ada tangan kiri. Yang dibasuh tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Yang dibasuh kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Hukumnya makruh. Wa ziyadatu 'ala salasi yakinan, menambahkan 3 kali secara yakin. Itu juga makruh. Yang disunnahkan 3 kali, membasuh muka 3 kali. Membasuh kaki yang kanan 3 kali, membasuh kaki yang kiri 3 kali. Sekarang melebihkan basuhan sampai 3 kali, hukumnya makruh. Apalagi kalau lagi puasa, berkumur lebih dari 3 kali, itu kan makruh, nggak dianjurkan. Sekarang pada waktu yang keempat kalinya dia berkumur, kemudian dia kesempatan, lalu airnya masuk ke telan, batal puasanya. Ya Pak ya, batal puasanya. Tapi kalau kita berpuasa kemudian berkumur, tetap disunahkan 3 kali. Nah pada saat berkumur 1 kali atau 2 kali atau 3 kali kesempatan, kemudian tanpa sengaja masuk ke telan tuh air waktu kita berkumur-kumur yang pertama, kedua atau ketiga, tidak membatalkan puasa, karena itu tetap dianjurkan mado-mado 3 kali. Tapi kalau udah keempat kalinya nggak dianjurkan, bahkan makruh. Nah sekarang pada saat 4 kalinya kesempatan masuk ke telan, dia lagi puasa, batal puasanya. Tuh, itu konsekuensinya yang harus diterima begitu. Ya, makanya jangan dibiasakan lebih dari 3 kali. Udah cukup 3 kali aja. Ziyada 'ala salas yakinan, itu hukumnya makruh. Wa naqsu anda, atau kurang dari 3 makruh juga. Disuruhnya 3, kurang dari 3 makruh, lebih dari 3 juga makruh. 2 kali makruh, 1 kali makruh, 4 kali makruh. Yang disunahkan berapa? 3 kali. Udah 3 kali aja. Sama kalau kita ya makan korma 1 kali sunnah, masih kepengen, ya ambil 1 kali lagi, 2, jangan berhenti di 2, ambil lagi 1, jadi 3 kayaknya masih enak nih, nambah lagi dah 1 butir lagi, dimakan 4 jangan berhenti, ambil lagi 1, jadi 5. Tuh, jadi berhentinya apa? Ganjil. Begitu Bapak Saudara. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Makanya ada istilah sholat witir. Yang Nabi itu diwajibkan sholat witir. Kalau kita hukumnya apa? Sunnah. Sunnahnya muakkadah. Makanya jangan sampai kita tinggalin sholat witir. Kalau bisa kerjain. Nah, mau habis isya boleh, mau entar malam sekalian tahajud kita tutup dengan witir, silahkan, bagus. Yang pentingnya ditinggalin witir, Pak. Ini apalagi kita udah tukang ngaji nih. Kalau udah tukang ngaji, witir jangan ditinggalin, Pak. Saya pesan banget nih, jangan ninggalin sholat witir. Jangan witirnya cuma bulan Ramadan doang. Ya, ada yang sholat witirnya bulan Ramadan doang. Ada, cuma bukan di sini, bukan. Ya, begitu. Jadi kalau kita witir dibarengin sama sholat tarawih. Kalau sholat tarawih, sholat witir. Sholat tarawihnya selesai, witirnya selesai. Nah jangan. Itu udah tukang ngaji, udah amalin tuh. Sholat witir itu sama Nabi hukumnya wajib. Ya. Tapi kita sebagai umatnya sunnah muakkadah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asa rabbuka maqamam mahmudah. Ya, jadi kita dianjurkan sholat witir. Sama 1, sholat duha. Jangan sampai kita tinggalin sholat duha walaupun kita lagi sibuk banget.
Karena waktunya dari mulai pagi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, masih ada jam 11 masih ada. Ya, jangan sampai kita tinggalin, Pak. Pokoknya ini kita udah ngaji, ya, sholat duha jangan ditinggalin walaupun 2 rakaat. Bismillah, saya pokoknya ya berusaha jangan ninggalin sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Kita belum bisa 12 rakaat, ya 2 rakaat. Kita belum sholat witir bisa 11 rakaat, ya 1 rakaat atau 3 rakaat. Nah, yang penting kita kerjain dulu. Ya, mudah-mudahan nanti Allah kasih ya kemudahan buat kita enak. Terus kalau udah dikasih kemudahan sama Allah, nggak enak rasanya kalau kita nggak sholat duha, nggak enak rasanya kalau nggak sholat witir. Ya pasti Allah selalu tunjukin tuh kita untuk melaksanakan sholat witir. Tuh Allah seneng sama yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Makanya dalam berwudu jangan melebihkan dari 3 kali, jangan ngurangin dari 3 kali walau syakkan sekalipun ragu. Wal isti'anatu, dan minta tolong biman yaqru a'dahu, bagi orang yang ingin mensucikan anggota wudunya bila uzrin, tanpa uzur. Kita kalau lagi berwudu jangan minta tolong. Ya tolong dong nih wuduin tangan kanan saya. Jangan begitu. Ya. Jadi tinggalkan wudu dengan sendiri, jangan pakai minta tolong. Kalau kita minta tolong tanpa uzur itu hukumnya makruh. Wal mubalaghatu fil madmadati wal istinsaqi lis-shaimi, dan berlebihan pada saat berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung lis-shaimi, bagi orang yang lagi puasa. Kalau orang yang tidak puasa mubalaghah itu bagus, tapi pada saat dia lagi puasa mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq itu hukumnya makruh. Yang tadi saya sudah sampaikan, cukup biasa aja berkumur saja 3 kali, walaupun dalam keadaan berpuasa tetap disunnahkan, tapi jangan berlebihan. Mubalaghah itu tidak dibolehkan sehingga hukumnya makruh. Sama seperti 4 kali, ya itu juga hukumnya jadi makruh. Nanti baru paslun fi bayani ahkamil istinja. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi